bagaimana Demokrat Sebelumnya di mendorong Paman untuk udah kena pandemi, kita ini pemilih lewat pos aja. Dan dia bangun narasi, jangan itu nanti akan fraudnya tinggi, ini pemilunya akan curang. Sama kayak kita juga, Pak. Ya, ya. Kalau Biden jadi presiden, maka dia menang bukan karena orang mencintai dia dan jadi gelombang kayak Obama. Pandemi COVID-19 ini juga berbarengan dengan pandemi ekonomi akhirnya. Nah, pertarungan itu lebih mengerikan untuk bisa menjatuhkan Trump. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sub, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Paman Sub yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arpud Ariputra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting! Coba bayangkan ya. Di Indonesia tuh agak bersyukur karena Pak Jokowi udah terpilih. Coba ini pandemi misalnya 2018 akhir, pusing. Oposisi hantam terus cara kepemimpinan mengatasi pandemi. Sekarang aja diinjak-injak kayak gitu kan. Bayangin pemerintahnya udah gabung antara the leader of rivalnya udah bergabung. Jadi masih dikritik kan kalau lagi terbelah pandemi, mungkin incumbent berat, Pak. Nah, dan Trump berada dalam posisi itu. Jadi dia lagi pandemi, lagi belum turun juga, mau pemilu. Dan dia kemarin iseng-iseng ngetes market, nge-tweet gimana kalau kita pemilu diperpanjang, rame kan. Padahal, ini dibikin orang rasis, enggak demokratis, tiran. Padahal pernah, Pak, zaman Roosevelt. 4 periode jadi presiden, lagi perang. Jadi gini nih, di atas Laut Atlantik. Paman nggak bisa tidur, akhirnya hidupin film. Wah, gua agak mantap tuh. Jadi Churchill. Ada satu adegan yang menurut gua itu keren. Ini waktu Churchill diangkat jadi Prime Minister, perang. Tahu nggak yang dia lakukan? Dia ngadep sama raja dan dia rapat sama teman-temannya. Kemudian dan beliau tentara kan ya? Dan War Minister. Dan dia aktivis partai. Tapi yang dia lakukan, dia kumpulin koalisinya, dia ngomong di parlemen, dia tawarin beberapa kursi menteri ke oposisi. Hei, lu gabung sama gua, kita lagi perang, udah nggak ada demokrasi dulu. Dan gua pikir-pikir, ini bener. Amerika pusing, negara demokratis. 2 bulan di TV Amerika itu debatnya soal presiden pakai masker atau enggak, lo bayangin. Lagi pandemi. Jadi yang sebenarnya tapi salah, harusnya Trump belajar sama Churchill. Harusnya ketika pandemi, udahlah kita jangan dulu berantem. Nih Demokrat gue kasih lu sekretari atau berapa nih. Lu kan kuat deh, lu pimpin dulu lah. Mungkin beda ya, dia jadi bisa untuk menggabung tapi dia bisa kehilangan base-nya. Tapi kan beda gitu loh. Maksud gua gini loh, gua membayangkan pemilunya bisa lebih panjang. Bisa lebih panjang. Karena diajak gabung, apa susahnya? Tunggu dulu, nanti kita tarung-tarung gitu kan ya. Lu gabung, tapi gua terinspirasi Churchill. Artinya yang lagi perang adalah Eropa dengan aliansinya ngajak Amerika gitu menghadapi Jerman. Fasisme Jerman. Kata Churchill, nanti dulu kita. Maksud gua, ini lagi perang lawan pandemi, ya memang harusnya nggak ada demokrasi. Jadi menurut gua inspiratif juga nih Churchill. Jadi menurut gua kalau lagi perang lawan pandemi ini, ya harus sama-sama, Pak. Memang harus bersatu. Itu juga yang disampaikan oleh siapa? Filsuf Jerman Karl Schmitt. Apa itu, Ri? Gua nggak tahu. Dia bilang ketika krisis itu adalah jalan untuk melampaui demokrasi katanya. Baru dengar ya. Jadi lu ketika negara institusi politik mendefinisikan ini krisis, demokrasinya boleh dilongkahi dulu. Akhirnya Roosevelt jadi 4 periode. Oke aja kan. Oke aja. Dan habis perang Amerika demokrasi lagi. Nggak ada yang gitu hilang. loh. Jadi kan maksud gua gitu. Dan Pak Jokowi udah meraktekin ini, iya kan? Walaupun bukan karena pandemi. Udah capek berantuk-antuk, udah ingin bersatu aja. Udah periode kedua gue mau beresin semua deh, gitu kan. Oke Paman, ini kita lanjut Paman. Ini juga soal rasisme dan ekonomi itu, gue ingat juga. Onde mande,
sudahlah Teta lu. Endorse lagi. Endorse. Martabak Mesir Macir. Macir. Nah, Ini luar biasa. Martabak Mesir yang mempromosikan liberty, equality, and Pursuit of happiness. Waduh, mantap ini Mas ya. gila nih. Ya. Oke. Nah, gue ingat gue baru nonton juga The Last Dance. Michael Jordan. Michael Jordan. Iya kan ketika Nonton lagi ya, ya? gara-gara kita ngobrol malam itu, ini kayaknya menarik juga gue tonton. Cuman 10 seri. Iya, enak. 10 bentar selesai gua semalam. Ya, jadi ada satu hal yang begitu menyentuh gua ketika Michael Jordan tidak mau mendukung Grant ketika dia maju menjadi Karena dia senator. bilang orang konservatif sama orang liberal pakai beli sneaker, ya, beli sepatu katanya. Iya, ya itu gila itu. Ini ekonomi. Ekonomi. Ya, bukan rasial lagi. Nah itu berarti gini, jauh sebelum Zuckerberg menolak untuk nge-ban Trump, Michael Jordan udah ngalamin. Tapi Ya. kebalikan. Zuckerberg kan yang mendorong orang berkulit putih. Kalau ini kan orang-orang berkulit hitam. Ya kan? Iya kan? Ya. Jadi itu makanya Lu lihat juga catat ya. Iya, catat bagian itu tuh menarik banget tuh. Oke, menurut Pak Mansap, salah satu sistem birokrasi di Amerika Serikat sistem birokrasi di Amerika Serikat itu seperti apa yang dapat dicontoh oleh Indonesia? Udahlah, ini menarik. Hikmah. Bukan hikmah. Ini apa ini? Jadi Salah gini, lagi gua. jangan akhirnya gini. Gua kemarin tuh lagi bahas fenomena deep state. Apa? Deep state. Ah. Ini kan lagi rame ya. Trump tuh membuat satu terminologi lewat Steve Bannon, sebuah frasa namanya deep state. Ya. Dan selain menghajar far left, Trump melawan deep state kan. Deep state ini adalah orang-orang, ini kayak konspirasi. Tapi kalau gua bilang Ayo, Pak Man, bahwa kita coba nih. birokrasi di Amerika ya sama juga Martabak Chicago Bulls. dengan di Indonesia, bahwa whoever the president is, either his or her Democrat or Republic, the bureaucrat still there. Jadi kayak Anthony Fauci, Ya. dia melayani 6 sampai 7 presiden. Dan menarik kemarin, Iya, Trump kan? marah-marah. Kok lu percaya Fauci sama gua enggak? Enggak, bahwa survei masyarakat ketika ditanya tentang performance pemerintah menangani COVID, Dr. Fauci ratingnya lebih tinggi daripada tinggi Trump. sekali, 80%. Ya. Trump itu di bawah 50. Ya. Padahal Fauci adalah kerja di White House. Pegawainya Trump. Iya, kira-kira dalam arti itu. Dia birokrasi, tapi Ya. kan dia nggak peduli mau dia presidennya Demokrat atau Republik. Nah, tapi birokrat yang menjadi deep state fenomena ini terjadi juga di Indonesia, Pak. Iya kan? Di sebuah kementerian gitu. Menteri boleh silih berganti, partai A, partai B. 5 tahun ini menterinya Demokrat. 5 tahun besok ganti jadi PDI Perjuangan. Sekjen, dirjen, irjen, kepala biro, kasubdit, semua orangnya itu aja. Ya. Jadi itu juga terjadi di Amerika. Dulu PDIP, sekarang PKS gitu Jadi kan. ada yang bilang begini, the most powerful political party is birokrasi. Partai birokrasi Indonesia. Nggak berani, Pak. Artinya, ya itu terjadi juga di Dulu Amerika. apa namanya? Birokrasi. ABRI birokrasi Golkar, ABG. ABRI birokrasi Golkar. Itu Orba. Orba. Itu juga terjadi ya, sama aja ya. Ya. Nggak jelas nih. Ini menarik nih pertanyaan. Menarik. Apa namanya? Bahwa juga ada yang nanya kayak gini nih, apakah ideologi kapitalistik Amerika itu bekerja ketika pandemi? Ini pertanyaannya kira-kira gue mau masuk ke soal vaksin nih. Ya kan, yang tadinya vaksin yang lu pernah bahas sebelumnya bahwa ini Demokrat didukung oleh farmasis, Republik oleh perusahaan senjata, tiba-tiba dalam kondisi pandemik Presidennya lagi konservatif, tapi dia harus deal dengan Demokrat, dengan para sponsornya Demokrat. gitu. Ya begini, Trump kan the long lifetime Demokrat sebenarnya, yang di ujung jadi Republik. Seperti Hillary. Ya, pengusaha-pengusaha ini kan temennya Trump juga gitu. Jadi Trump kan dia penanganan pandeminya public private partnership. Dia ngundang korporat besar itu untuk gabung dalam satu task force bersama gitu.
untuk memecahkan vaksin. Dan ada ide kan untuk mengatakan bahwa tolong vaksin itu dijadikan barang publik, nggak boleh ada orang yang mengambil untung. Tapi Amerika nggak mengizinkan, karena itu negara-negara swasta. Kalau ada orang yang memang punya inovasi dan bisa mendapatkan keuntungan dari inovasinya itu, nggak boleh tiba-tiba negara mengambilnya. Nah sekarang 4 perusahaan yang saya sebutkan tadi itu dapat pendanaan awal, Pak, dari itu besar juga, Pak, miliaran dolar juga untuk ada 4 yang ini akhirnya dimodalin dengan kemungkinan ada yang juga bisa nggak berhasil, tapi dianggap itu investment daripada negara menciptakan vaksin. Tapi begitu vaksinnya ada, itu jadi produk swasta, tetap orang harus beli. Cuman mungkin membelinya apakah negara nanti akan beliin. Oke. Misalnya nih kayak gua kemarin swab test di rumah sakit swasta. Gua tidak menggunakan asuransi misalnya. Tapi ternyata untuk seluruh pelayanan COVID-19 di Amerika free, Pak. Jadi lu random mau tes cek dimanapun, mau swab, mau rapid test di Amerika itu free. Udah tanggung negara ya. Nah, ditanggung negara. Mereka jadi sangat sosialis dalam hal ini. Dalam hal ini, tapi dibayari oleh negara. Cuma negara ngebayarin perusahaan swasta, bukan negara membuat, Pak. Oke. Nah, gitu loh, Pak. Bukan faktor produksi, bukan dikuasai negara. Negara, tapi dibayar sama negara. Rights-nya tetap pada individu. Pada swasta. Karena prinsipnya tadi itu Yeah. liberty, equality, And pursuit of happiness. Tapi yang menarik sebelum kesini, Paman baca satu laporan panjang di New York Times. Ya. Itu menarik juga. Jadi ternyata perusahaan vaksin terbesar di dunia itu bukan Amerika, Pak. Itu namanya Serum.Inc. Tahu nggak lu dari mana? India. Jadi ada orang super kaya India, raja vaksin dunia. Yang di India, orang nggak tahu bisnisnya apa. Ternyata dia tadinya breeder kuda, Pak. Jadi breeder kuda yang buat vaksin untuk kuda. Jadi kuda-kuda yang sakit itu kena virus, akhirnya diambil antibodinya, dibikin vaksin gitu. Lama-lama berkembang, tapi yang pernah Pak bahas, dia saintisnya dari Oxford. Jadi Oxford saintis, pabriknya di India, ada India juga terlibat dalam riset, membuat masalnya di India. Karena labornya murah. Nah, dalam tender-tender di WHO, dia selalu menang lawan Johnson, Moderna, dan sebagainya. Karena harganya lebih murah. Nah, ini namanya Serum.Inc. Nah, aku nggak tahu apakah kita kan, katanya saya baca kerjasamanya sama Sinovac, sama Cina. Nah, padahal di India juga ada nih, yang juga murah juga. Jadi kalau alasannya Cina murah, India juga murah. Dan teknologinya Western teknologi. Nah, kalau China dia nggak bermitra dengan saintis dari barat. Seperti Paman pernah cerita juga, dokter Amerika itu kebanyakan India juga sekarang kan, sampai ke pedalaman Arizona segala macam. Nggak usah. Oh iya, dari pedalaman sampai di di New York. Jadi dokter Fauci-nya New York itu orang keturunan India. Dan ada Arab juga lagi. Jadi orang-orang Amerika udah malas jadi dokter dalam 30 tahun belakangan. Maunya jadi ini ya. Ya, artis Hollywood. Rockstar gitu. Kayak Taylor Swift gitu kan. Oke, Paman. Mungkin apalagi yang Paman ingin sampaikan? Nggak ada. Yang penting gini. Hikmah apa, Paman? Kita karena hari kemerdekaan. Jadi karena kita tadi membahas puisi kan, ya udah gue jadi ingat ini aja tuh. Puisi Khairil Anwar lagi apa ya? Tentang kemerdekaan, bukan, tentang pahlawan. Di alam kemerdekaan ini Tuhan hidup kembali dan Barakagum menjadi api. Itu gue itu Barakagum menjadi api. Ya, dan Barakagum menjadi api. Itu apa, di Ponegoro kalau nggak salah. Artinya gini. Ya, di alam kemerdekaan ini mungkin kita berefleksi bahwa kan kita itu 1945. Nah, berarti kita generasi muda ini yang katanya milenial ini kan, berarti kalau kita menghitung the golden age of Indonesia, itu 100 tahun Indonesia itu 2045. Berarti kan berapa tahun lagi dari sekarang? 15 tahun. 20. Sekarang kan 25 tahun lagi. Nah, Paman umur 60. Iya, umur 60. Jadi kalau masih hidup. Insya Allah, mudah-mudahan kalau panjang umur. Jadi berarti kan kalau 100 tahun Indonesia merdeka, ini agak unik nih. Dan semua negara akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya sebagai ini 100 years gitu. A century. Gitu. A century. Nah,
kita ternyata di 2045 itu puncak bonus demografi Indonesia. Jadi di 2045, 2035, 45, 40 itu diprediksi oleh ahli demografi, ahli ekonomi bahwa itu adalah periode terbaik negara kita yang mungkin tidak akan pernah lagi kita temui. Karena dalam sejarah negara modern, negara itu hanya sekali mencapai titik itu. Amerika kapan? Filipina kapan? Indonesia 2045. Ketika usia produktif mengisi paling banyak dalam piramida penduduk kita. Nah, Paman berpandangan bahwa berarti ini kita-kita. Gua, lu, 10 tahun di bawah lu, 10 tahun di bawah gua. Ya, anak-anak umur 15 tahun. Coba, you name it. Kalau kamu sekarang umur 20, berarti 25 tahun lagi umur kamu 45. Itu kamu lagi gila-gilanya. Bayangin. Lagi puncak produktivitas. Dan, ya, Allah kasih masih umur panjang, itu masih hidup. Jadi kita akan menyaksikan 100 tahun kemerdekaan kita, 25 tahun lagi. Nah, sekarang kita tidak bisa berlena-lena, berleha-leha. Jadi apa namanya, kita harus mempersiapkan diri. Kira-kira Pak Mansap jadi apa di upacara itu nanti tuh? Saya udah di upacara itu mungkin ini. Paman Jangan pembina upacara. bukan, jangan. jadi ini tamu presiden di pengibaran bendera. Yang cucu gua yang ngibarin. Ya. Anaknya Jingga ya? Anaknya Jingga. Jadi ini pengibar bendera, ya kan? Pas Kibra. Ya. Cuma nanti waktu dia bawa bendera, terus dia jalan di tangga, dia ngambil Baki presiden. Presiden itu omnya teman Paman. Nah, itu omnya, dia kenal. Sering main-main ke rumah Paman tuh presiden. Nah. Om anak lo maksudnya? Iya. Bukan om cucu lo dong. Iya, om cucu. Iya, om cucu. Oke. Oh iya, om anak. Enak nih martabaknya? Iya, maci ya. Maci mantap ya. Wah, luar biasa. Oke, langsung aja datangi sosial medianya. Di situ ada semua menunya. Macia JKT. Macia JKT ya. Ini apa namanya? Ini aparel resminya Pak Mansap ini. Ya, ini apa namanya? Sponsor utama, Pak. Ya. Karena Paman kalau sedang di Indonesia ya makan di sini. Ya. Satu-satunya restoran yang Paman bisa gratis makan. Kan aparel. Bukan. Jadi Paman tuh dapat premium card di sini. Di premium card itu kartu di mana gue makan maci dimanapun nggak bayar, seumur hidup. Nah itu hanya terbatas, Pak. Hanya dikeluarkan sepanjang maci ini berdiri paling banyak 10, Pak. Baru keluar 2. Ini masih ada 8 lagi. 8. Nah, jadi kalau udah 10 nunggu mati dulu ya 10 itu. nah, iya, nggak bisa itu. Dia harus. Jadi nanti kalau gue meninggal itu diwariskan. Berarti minimal anak gue dapat nih. Ya. Dan ini bersifat abadi. Ya. Premium card ini. Oke, jumpa lagi di Pak Mansap berikutnya. Subscribe. Gila sampai mimpi gua sama Pak Mansap deh. Aduh. Saking kangennya gua nih sama dia, udah lama gak ketemu nih. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.